Yang parah malah ada satu crossing dia tidak ada di sana. Dia lagi bengong di tengah-tengah ketika ngadu bola turun tiba-tiba dia bengong. Gitu. Kalau lu tanya gue Lewandowski cabut dia pindah ke Barca sih. Gitu. Karena yang berani gajinya Gede-gede. gila-gila itu Barca sebenarnya. Menurut gue ini benar-benar menang paling membosankan sih. Menang defense-nya kuat sama set piece-nya bagus, udah gitu-gitu terus aja. Aku ya kayaknya ya. Bubar sih menurut gue Liverpool bentar lagi. Itu ya, ini bener-bener sih Liverpool nih kalau lu tanya gue ya tinggal tunggu waktu aja sih. Oke, kembali lagi ke Setan Merah Sampai Mati. Ini dia weekly apa sih kita podcast ngobrol-ngobrol, terserah lah apa aja ya. Kita pokoknya membahas Setan Merah setiap minggu sampai kita mati ya. Jadi minggu ini agak gimana gitu ya, tapi ada yang menarik di minggu ini karena MU pertama kalinya kayak di musim ini memakai baju ini. Iya, baju tapi ganteng ini ya. Tapi seri. Iya. Jadi kebetulan skornya adalah 2-2 dengan tim peringkat 18. Gimana, Tin? Ya, balik lagi pelatihnya emang pelatih anti degradasi ya. Anti degradasi. Hebat sih. Iya. Jadi tiba-tiba Nottingham Forest yang tadinya mau main skema-skema tiba-tiba jadi Burnley. Betul. Direct. Dan kebetulan kemarin kenanya di amat ya, nggak bisa aerial fight terus ya. Ya. Jadi kalau lu tanya gue permainan sebenarnya individually kita itu bagus, tapi tengahnya kita mati. Nah tengahnya mati ini memang hebatnya si Shandak aja sih. Iya sih. Memang pinter aja bisa dia ini. blocking. Plus itu ada satu pemain yang MU ngincer tuh nomor 8 namanya Anderson. Iya. Itu yang bikin Masih muda kan? Sebelum gol itu dia yang umpan anjir, umpannya kayak umpan Scholes gitu kan, bisa ke ujung sono, crossing. Dan kalau to be fair babak pertama biasanya adalah kita di awal-awal fighting mencoba dua-duanya menguasai, tapi sampai akhir babak pertama sebenarnya kita tidak berhasil menguasai. Betul, benar. Pertandingan. Meskipun dapat 1 gol ya. Meskipun ya golnya kan juga gol tanda tanya gitu ya. Tapi gue ngelihat kita sebenarnya nggak berhasil untuk pegang permainannya. Betul gitu. Cuman yang menurut gue bagus adalah kembali lagi ketinggalan atau kejebolan tapi mental nggak. Yes, benar. Kalau tahun lalu atau Ten Hag akhir-akhir itu udah nyerah aja. Udah nyerah, habis itu kejebolan lagi gitu ya. Jadi menurut gua di sisi itunya masih oke banget lah dari sisi mental. Jadi kalau lu tanya gue ya, mentally we are getting better ya. Gitu loh, jadi lebih pede, jadi lebih yakin. Itu sih menurut gua yang gua happy meskipun seri. Iya. Ya jujur kemarin kalau lihat mainnya sih sebenarnya lebih adu fisik ya kayaknya ya. Karena pemain-pemainnya Forest juga tebel-tebel. Terus ya pas diadu fisik ya MU agak kalah sih memang. Tapi ya nggak bisa pegang lama. Tapi pas udah ketinggalan memang bisa ngejar itu something different lah. Cuma memang 2 gol cepet banget itu. Kurang konsentrasi kayaknya ya. Oke. Jadi gua komentari. Oke, silakan. Tadi ya tidak mau terlalu komentari karena kalian akan sudah tebak siapa yang akan gua katain. Bukan kambing hitam, tapi emang sebenarnya dia. Iya. Jadi kalau dilihat semuanya dua-duanya dari crossing sebelah sana, ya kan. Yang parah malah ada satu crossing dia tidak ada di sana. Dia lagi bengong di tengah-tengah ketika ngadu bola turun tiba-tiba dia bengong gitu ya. Jadi siapakah dia? Siapakah dia? Kalian sudah tahu, setiap minggu kita membahas orang ini. Namanya adalah Diogo Dalot. Ya, jadi gua sih speechless. Dan beberapa kali kita hampir kejebolan gara-gara kembali lagi dia lagi ngumpan kejauhan, habis itu apa semua segala macam. Terus ada satu bola bagus banget, umpan gue lupa dari siapa, ke dia udah di ujung, putar balik lagi. Gue bilang nih pemain ini ya. Dan kalau lu perhatiin, tau nggak si Shandak
gimana cara nutupin MU. Itu biasanya di sisinya Ahmad Bumo itu cuma dikasih kan 1 back kan, karena orang Iya. biasa main 4 back kan. Jadi 1 lawan 2 udah pasti mampus kan. Ini langsung 2 lawan 2 kan? 3 Oh 3 ya? 3 pemain di situ. Bener sih. Di sononya bodo amat. Saking tidak ada Dia nggak peduli juga nggak sih sama peduli. sana. Iya, di sana mau gimana juga nggak bakal bisa apa-apa. Nah, Benar. si Amorim make one statement. Dia bilang adalah Dalo itu berkali-kali ada di posisi kosong, di depannya kosong, tapi dia kaki kanan. Jadi dia nggak bisa crossing. Terus salah siapa? Nah, Jangan salah Satu siapa. itu. Iya. tapi 2 kan Ahmad juga. Betul kan? Ahmad kan kaki Kiri, kiri, tapi di dia- kanan. Tapi kan dia bisa switch. Iya, nah itu kan masalah skillnya nggak cukup aja. Nggak mampu skillnya untuk bisa crossing atau dia bisa shoot langsung Benar. gitu loh. Jadi kalau lu tanya gue kembali lagi ya, ini ngelihat Casemiro ini apa segala macem, kalau dengerin gue berminggu-minggu gue bilang tidak ada masalah dengan lini tengah. Yap. Masalahnya itu di Back sayap. back sayap. Kiri Kalau lah bahkan. kiri. Kalau di situ ada Semenyo misalnya yang kita sebut lah. Itu orang mau nutup Takut. yang mana? Bingung karena Bingung. kiri kanan jalan. Betul. Lu bingung kalau sekarang udah tahu, udah sayap yang satu dipatahin aja. Betul. Udah yang memang sono sayapnya Piansui kan. Iya, dan mereka nyerangnya dari sana terus. Iya. Mereka nyerangnya dari Gitu. sana Jadi, terus. Itu note-nya lagi adalah gue sayang sama Sesko. Banyak banget sebenarnya opportunity, kontrolnya jelek, ya kan ada satu crossing dari Bumo bagus banget, Iya. kontrolnya dia jelek Iya, iya. gila. Ada yang terupas juga. Iya, aduh itu menurut gue ini banget. Tapi gini, kita harus jangan terlalu delusional. Ya. Ya, apakah seri itu kita miss 2 points? Yes. Tapi in the grand scheme of things 4 pertandingan tidak terkalahkan. Betul. Ini tuh something. Sama peringkat 2 cuman beda 2 poin. Ini tuh something. Jadi tidak ada yang, kalau lu tanya gue tidak ada yang perlu terlalu Dipermasalahin. permasalahkan. Ya cuman perlu keep on konsisten aja. Toh ada unlucky-nya. Itu tendangan Ahmad terakhir kalau gol Ya, ya benar jago banget sih. menang. Pas banget ada backnya siapa Nah, yang di ini situ yang ya? gue mau sebut. Gue berkali-kali ya, kan kita kan kalah terus ya sama si Nottingham ini ya. Betul, 3 Kayaknya pertandingan. kalahnya nih sama ini orang terus nih, namanya Murilo. Back ini. Kita mendingan beli dia aja. Murilo, iya. Mendingan kita beli aja deh si back Brasil kayaknya nih, namanya Murilo. Masih umur 23 tahun. Oh, masih muda. Masih muda. Jadi dia mulu yang mematahkan kita dan apa segala macem gitu loh. Jadi gue merasa ya apakah kita pantas kalah? Enggak. Apakah kita pantas menang? Enggak juga. Iya, betul. Gitu ya. Jadi ya Amorim bilang itu. Dia bilang ada hari-harinya gue gak merasa kita pantas menang. Tapi kita gak boleh kalah. Dan ini Iya. salah satu harinya gitu loh. Jadi menurut gue ini cuman ya satu yang menurut gue buah si Malakama juga sih. Tapi gue tahu kalau Ferguson tidak akan melakukan itu adalah dia akan masukin strikernya semua. Kemarin basically diganti Mazraoui. Mazraouinya hilang bola. Mazraoui umpan sayang salah, sih menurut ya kan? gua. Miss banget sih. Miss gitu loh. Jadi itu dan dia alasannya adalah dia nggak merasa mau mengganti depannya. Semua depannya lagi working very well gitu kan. Ada satu lagi peluang yang menurut gue sayang tuh Yang kalau mana? itu gol. Bruno. Oh Bolanya iya, kena tiang kan? tiang balik Tiang balik, Casemiro. iya. Casemironya nggak masuk. Itu sayang banget juga. Jadi makanya gue nggak merasa ada sesuatu yang perlu kita permasalahkan. Betul, karena peluang tetap ada. Peluang tetap ada, ya Memang kan? gameplay gak terlalu Betul, kepegang, cuman tapi mereka berusaha. Satu yang gue mau highlight ya. Betul. Gue tuh jadi merasa we are back to be a world class. Kenapa? Lu lihat ya, itu Mbumo, Kunya, Bruno itu kayak cheat code. Bener. Ada aja bola-bola aneh Bisa yang sama dapet, mereka. yang ngopernya bisa dapet apa. Yang kalau kita tahu lah zaman dulu kalau Fred, McTominay, Dalot udah tahu kan. Kayak udah pasti. Udah ya, tahu begitu pasti doang. kerebut, pasti apa gitu loh. Tapi ini tuh ada bola-bola yang excites me. Ada satu Kunya dioper terus dia hustle bolanya ke sini dia tinggal sendirian. Benar. Ya kan. Bumo juga ada satu kontrol bagus di tengah, tiba-tiba bisa ini. Jadi gua merasa sebenarnya ini ditambah beberapa pemain world class lainnya, ditambah Ahmad dan Sesko getting better, Jauh menurut ya, jauh. gua Heeh. kita bakal jadi tim yang mengerikan untuk dilawan sih. Cuman ya satu adalah
pelapisnya. Mungkin Betul. pelapisnya nggak terlalu gimana-gimana, cuman serba salah. Sekarang juga nggak bisa beli pelapis karena kita match-nya cuma satu setiap minggu. Iya, Itu siapa yang pemain mau? udah pada Bener, komplain bener, tuh. bener. Mainu, Zirkzee itu udah pada komplain kan. Dan si Amorim bilang ya gimana, gue cuma punya satu match per minggu gitu. Jadi ya udahlah, musim ini sebenarnya target realistisnya adalah yang penting masuk Liga Champions. Betul, balik ke Gitu. 4 besar ya. Balik. 6, 5, 4 lah ya. 4 lah. Balik Biar ke- dapat pasti ya. Balik ke habitatnya kita, habis itu musim depan kita bisa jalanin dengan normal seperti MU biasanya. Habis itu kita bisa bagus-bagusin squad kita lagi lah. Ya. Gitu. Betul. Satu yang juga impress me sebenarnya, Apa itu? Luke Shaw. Tiba-tiba jadi bagus banget kemarin nih, pertandingan kemarin ya. Maksudnya udah Oke lah. dari pertandingan sebelumnya juga oke gitu lah. Ini menurut gua oke, cuman memang sama dia dari dulu tuh kalau udah maju putar balik lagi. Betul. Nah, jadi bedanya itu cuman itu, padahal Luke Shaw tuh punya cross yang bagus, punya ini yang bagus, tapi selalu begitu. Pelan-pelan putar balik gitu. Nah, itu yang menurut gua dulu gua frustrated banget. Tapi dulu gua kayak tergaslight enggak lah. Itu kan keeping the possession. Kalau sekarang bullshit lah anjing, udah lawan aja ke depan gitu. Bener, Ngapain yang lain lu berani bisa iya, kok. Kenapa harus putar balik gitu. Jadi Nah mungkin Shaw menurut gue sih karena dia masih ada mental lama ya, kayak waduh nggak bisa nih, langsung balik Ya, aja deh gitu. ya. Yang sekarang kan enggak, kita kan Iya. main bola kan boom gitu loh. Jadi itu yang menurut gua kita ya tinggal, makanya gue bilang tinggal satu dua posisi lagi kita tweak sebenarnya. Habis itu kita punya pelapis yang oke, menurut gua kita tim yang mengerikan sih. Yap. Gitu. Terutama sekarang tuh kita beli pemain yang udah Premier League proven dan di umur yang udah memasuki prime. Kunya Mbumo itu kan Mbeumo. 25. Bumu 26. 25 26 kan. Ini tuh sama kayak waktu Liverpool. Beli Salah, beli Alisson, Mane. beli Mane itu kira-kira di Van Dijk itu kira-kira di umur itu, jadi 2-3 tahun kemudiannya itu wow, Aman, world class mereka. udah Iya, ini udah lah, jadi peak lah. peaknya kan gitu loh. Jadi itu yang gue ngelihat sekarang kita inilah. Yang penting menurut gue musim ini itu konsisten aja, jangan ya hilang poin sedih gitu ya. Tapi sebenarnya gue nggak ada yang, apalagi ini kita nanti sampai kayaknya sampai bulan Desember Januari awal tuh kita belum ada lawan susah. Tinggal Tottenham aja nih ya. Iya, ya nggak, gue bilang susah juga lah Tottenham. Gitu. yang bagus dia cuma satu, si Kudus anjir. Iya, Kudus gila sih. Iya, itu Pengganti doang. Son sih. Sisanya mah menurut gua geblek juga. Ya, sama-sama aja ya. Sama aja lah. Kita sesuai aja kemarin kalah di final sama dia. Iya. Gitu. Sebenarnya mah tim cupu juga gitu. Jadi itu persaingan ketat semua. Menurut gua kita beneran harus kejar nih, terutama sebelum kita AFCON. Ya AFCON tuh jadi bingung juga gitu. Gitu sih. Lu ada any to add to highlight dari pertandingan kemarin? Ya kalau kemarin lihat Laman sih kebobolannya ya udah mutlak ya, ujung banget sama Itu sih ujung banget ya. iya, yang satu lagi bola pinpoint gak jelas, emang Dalonya entah di mana. Bengong anjir. Free Bengong dia. dan emang pinter sih mereka, kayaknya emang ngincer. Oke, Diallo nggak terlalu bisa defense, terus aerialnya kalah, dikasih ke sana terus. Iya, jadi udah kalau bahasa strategi bolanya ya udah dipenuhin aja tuh. Betul. Boxnya di out muscle aja yang ininya, dan ya to be honest The Ligt Euro agak ceking juga kan kalau diadu juga bakal kalah. Dan by the way, itu mereka belum mainin striker mereka yang gacor banget musim lalu, Chris Wood. Oh, Chris Wood ya. Itu nggak main. Debu juga lagi. Itu dia. Itu yang bikin dia jago itu Sean Dyche juga waktu di Burnley. Oh, oke. Gitu loh. Jadi dia akhirnya pindah ke Nottingham sekarang. Tapi sebelum di Forest, Chandek di mana sih? Ya benar-benar pelatih, dulunya di Burnley. Iya, Burnley. Cuman terakhir udah lagi nggak ngelatih kayaknya. Enggak. Jadi memang benar-benar pelatih Anti degradasi. anti degradasi. Sebenarnya ada satu lagi yang kayak gitu, Sam Allardyce dulu. Oh iya, tapi udah. Terakhir kan ngelatih kurang. timnas Inggris, habis itu kena skandal terus Iya. udah gitu ya. Ya sisanya ya tinggal ini nih dia, dan permainannya selalu kayak gitu. Pokoknya umpan lambung, ngandelin ini aja, ngandelin fisik aja. Betul. Gitu.
Jadi itu yang ya kadang-kadang kita main bola juga jangan terlalu naif. Eh, Asal menang ya menang, asal bisa golin ya golin Golin aja ya gitu. mau gimana Tapi pun tetap aja caranya. sih menurut gue itu kita kalah tengahnya sama si Anderson itu sih. Iya, Gitu dia loh, masih satu muda juga ya, umur pemain Inggris ya? 23 juga. Pemain Inggris dan cepet banget. Jadi kayak youth-nya dia biasa aja, Terus tiba-tiba tiba-tiba pick. bum 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 bum. Ini kalau dilihat mainnya itu agak mirip Declan Rice sedikit, tapi passing range-nya menurut gue lebih bagus daripada Declan Rice. Mirip Gitu. Scholes ya. Iya, kalau bisa dibilang bola-bolanya kayak gitu. Jadi kan fans MU selalu ngomong baleba, baleba, baleba gitu kan. Nah, Udah harus move on nih dari Baleba nih. jadi kalau sekarang ada 3 ya, Baleba, Si Wharton yang Crystal Palace itu juga oke. lumayan bagus sama ini. Plus tambahin satu yang Jerman. Iya yang Steeler. Nah, itu loh. Jadi 4 ini ya kalau bisa ada yang dibeli salah satu di kita punya Backup lah ya. Januari ya Sementara. nanti ya itu even better banget gitu. Tapi balik lagi, kalau bisa dapat back sayap dulu. Back sayap anjing itu Dalot. Enggak masalahnya ganti Dorgunya juga cukup. Nah, gitu. itu dia kemarin akhirnya Dorgu masuk kan. Sama aja. Ya, sama aja ya, cuman nyerangnya lebih agak bahaya dikit. Nggak, oke. Gua harus objektif ya. Dalot ada bagusnya kemarin sekali. Sekali. Ada dia ngeblok bola hampir udah mau gol. Oh iya, sekali doang. Sekali itu udah. Iya. Ya, ini gue objektif ya. Jadi gue nggak ada masalah sama Dalotnya meskipun tiap minggu gue katain gitu ya. Kalau dulu sih lebih banyak yang gue katain, ini tinggal Dalot doang ya. Kalau dulu ada Højlund. Iya, karena yang lain mulai improve nih. Maksudnya show juga kan lu kata itu. Betul. Tapi kan ternyata 2 pertandingan terakhir, gitu. Kalau dulu kan ada Højlund. Dalot, Højlund, McTominay, Fred tuh tiap main bola gue kenapa sih gitu Kenapa ya? sih pemain level kayak begini masih dimainin terus gitu kan. Nah, sekarang tersisa Dalot ini aja sih. Oke, ada lagi satu sih. Banyak yang ngomongin sebenarnya Sesko itu emang touch-nya kemarin parah. Tapi banyak juga passing yang memaksakan dia, posisi dia tuh nggak enak gitu loh. Mungkin belum dapet juga ya, passing ke kalau lu Sesko tanya ya. gue sama sekali nggak khawatir sama si Sesko ini sih. Tenang Karena aja. ini dia multi-dimensional striker. Maksudnya gini, kalau dia nggak ngegolin dia bisa ngoper. Kalau dia nggak ngoper dia bisa golin. Kalau dia nggak golin dan nggak ngoper dia bisa pantulin. Kalau nggak dia bisa ngadu nyundul kayak waktu lawan Liverpool. Bener sih. Gitu loh. Jadi bukan lawan Liverpool, lawan yang sebelumnya lagi. Jadi kalau lu tanya gue sih rada nggak khawatir sama ini striker ya. Dan mungkin kayaknya dilihat-lihat sih mentalnya lumayan kuat ya. Plus gol kita kan nggak ngandelin striker doang sekarang. Yes, Musim benar. lalu iya, yang bisa golin cuman Bruno, makanya striker itu bebannya berat banget. Gitu. Sekarang ada Banyak. Bumo, ada Cunha, ada Amat, ada Mason Mount pun golin. Ya, Casemiro. Iya, Casemiro banyak lagi Ya kan 3 banyak gol. udah, iya. Jadi gue merasa sebenarnya ya udahlah, this is a good environment juga buat si Sesko ya, biar Sesko dia lah. Ya, belajar santai juga. aja. Dan dia kan dipercayain terus sampai benar-benar ngedong sama ini sih Premier League punya intensitas itu pasti yang banyak striker tuh beda lah. Jadi ini terjadi juga by the way, kita kan main bola nih kalau kita main hari Selasa. Rasanya kita intensitasnya udah kenceng kan. Kenceng. Begitu kemarin kita kompetisi liga, kita boro-boro pegang bola. Jadi mental match emang beda ya. Beda kompetisi dan intensitas itu berbeda. Mungkin Ya, kalau per liga juga beda ya. Betul. Jadi itu yang menurut gua harus banyak di ini lah. Gitu. Rival Watch. Liverpool akhirnya menang Hebat sih. lawan Aston Villa ya. Hebat. 2-0 ya. 2-0. Oke lah. Minggu depan kalah lagi. Minggu depan lawan siapa tuh? Yang seru itu minggu depan menurut gua Arsenal ketemu Sunderland. Sunderland hampir kalah nggak jadi kalah loh. Iya Jadi lah. seri. Gitu lagi dia. Iya. Granit Xhaka golin. Gila juga tuh. Jadi Champion minggu depan. Besok lawan Madrid. Nah, Liga Liga Champions. berat banget. Habis itu lawan City. Lu gak lihat Haaland udah kayak robot. Makanya. Terus dia posting lagi biar dapat man of the match. Di luar udah dingin dia berendam lagi. Iya. Itu bukan manusia sih. Iya. Sayang tuh Haaland tuh dulu padahal oleh Gunnar Solskjaer udah suruh MU beli. Nggak dibeli. Tapi Haaland gak lama menurut gua pasti pindah ke Madrid atau Barca sih kayaknya. iya antara kayak gitu-gitulah.
Gak, kalau di Madrid kan udah ada Mbappe. Bener Susah. juga. Gitu. Kalau lu tanya gue, Lewandowski cabut, dia pindah ke Barca sih. Gitu. Karena yang berani gajinya Gede-gede. gila-gila itu Barca sebenarnya. Gitu. Yang nextnya ini ya kita lihat lah ya. Tim-tim lain Arsenal seperti biasa menang Ya, 1-0 ya menang tipis, kayaknya. Menang tipis. tipis. Chelsea Tapi kalah Arsenal banyak clean sheet nih. Iya. Ya itu defense-nya menurut gua ini benar-benar menang paling membosankan sih. Menang defense-nya kuat sama set piece-nya bagus, udah gitu-gitu terus aja. Bahkan lebih bosan daripada Mourinho parkir Iya, bus ya. bener. Jadi kalau lu tanya gua, ya udahlah dinikmati aja gitu. Tapi ya itulah, gua melihat kembali lagi gua tetap hal yang sama, gua nggak merasa ada tim yang very superior di Betul. Chelsea juga Garnacho di take out terus marah-marah. Ya udah biasa ya. Nggak usah Ya udah ya. kaget, memang begitu gitu ya. Tapi Rashford lagi bagus. Rashford lagi bagus. Tapi di mungkin Barca. itu karena tekanan di Benar, La Liga nggak sekencang Benar. di ini ya. benar. Terus satu Yang- lagi, yang bentar. sedih nih, satu. Apa? Kita punya back sayap yang kita jual, kita Iya, lepas ke siapa tuh? Madrid. Carrera, Carrera. Alvaro Carrera. Dan bagus. Bagus, golin kemarin. Lah udah 2 kali loh berarti. Pertama Gerard Pique Ya, ke Barca kan. jadi Nah, ini ini Carrera. juga kayaknya menurut gua bakal jadi nih si Carrera ini. Karena masih muda. I think 20-21 deh. Malah kita beli Dorgu yang lebih mahal dari dia sebenarnya. Iya sayang ya. Gitu. Jadi ya ini ya salahnya berlapis sih. Salahnya Ten Hag. Tapi Iya, waktu kita bisa buyback, kita nggak buyback. nggak baik-baik. Sebenarnya kita bisa buyback lebih murah daripada Si Madrid Carrera. beli. Iya. Oh. Jadi dealnya adalah dijual ke Benfica. Tapi kalau mau dijual, MU punya first refusal namanya. Oke. Jadi ditawarin dulu ke MU dengan harga 16 juta. Kalau nggak mau ya. Kalau nggak mau dijual. baru boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi. Sayang banget. Sayang banget menurut gue. Gitu. Sisanya ya oke lah. Itu ya kayaknya Newcastle ya lagi oke. Ya. Oh Temade itu ya. Itu golin lagi kayaknya. Gila emang. Gitu ya. Jadi ini Isak masih tetap cupu aja. Isak belum ya? Kemarin ini gue nggak tahu ya beneran quote-nya atau enggak, tapi Isaknya bilang gue kalau di Newcastle banyak yang bantu gue, kalau di Liverpool Salah sama Gakpo kerjanya mikirin golnya sendiri. Lah. Gitu. Ini gue merasa ya nih, lu sebagai pendukung Liverpool melihat ada keretakan gak sih? Gimana tuh Sep? Dari berapa minggu lalu lo gue udah bilang tentang Arne Slot ngatain pemainnya. Terus salah dilihat baik Iya, di iya. Liverpool. Ini kalau gue jadi fans Liverpool sih gue udah ini ya, gue merasa nih tim udah Something lah. ada something ya. Maksudnya sebenarnya by the way itu bukan cerita lama ya, bukan cerita baru. Dari dulu Salah sama Mane memang nggak Rebutan. akur ya kan. Betul, rebutan ambil PK. Jadi kalau menurut gue sih ini Liverpool dulu itu kerangkul sama Klopp Yes. gitu loh. Memang Klopp orangnya kan very huggy bear gitu kan. Begitu udah jadi begini. Slot kan sekarang lebih kaku ya kayaknya ya. Bubar sih menurut gue Liverpool bentar lagi. Balik-balik ke zamannya siapa? Benitez. Iya. Gerard Houllier. Bubar sih kalau lu tanya gue ya. Jadi kalau lu tanya gue 1-2 tahun ini kalau nggak bebenah sih Banyak sih yang harus dibenahin juga ya Liverpool ya. masalahnya si Arne Slot ini bilang, tau gak apa? Apa? Gue lihat Chelsea, dia mainin pelapis kedua masih bisa Estefan. Oh iya dia merasa dia nggak ada backup. Kedalaman. Iya, Padahal lu beli striker 400 juta men. Gitu loh, kayak apa sih bacot. Ngerasain kan lu punya pelatih Belanda kayak Erik ten Hag. Bener Kerjanya sih. alasan Iya, doang. emang Belanda emang kayak gitu ya. Alasan mulu. Apa aja dia alasan. Tim lawan nggak main dengan skema yang gue udah nonton 9 kali. Tim lawan nggak main bola lambung ganti. Helah, gue bilang lu jadi pelatih apa sih? Itu ya nih bener-bener sih Liverpool nih kalau lu tanya gue ya tinggal tunggu waktu aja sih. Terutama kan ya bintang-bintangnya udah makin tua-tua. Yes. Ya kan, ya kita lihat aja nih yang dibeli baru-barunya apakah bisa Perform atau enggak? perform. Isak lah, Ekitike lah, Wirtz Ekitike. lah, siapa lagi? Udah nggak ada itu aja sebenarnya. Gitu. Cuman ya ini kita nggak tahu ya apakah ini ada dampak juga dari tragedi Jota ya kita juga nggak tahu ya. Benar. Gitu sih katanya sih pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Tapi ya nggak tahu lah, nggak mau ngomong ke arah sana gitu ya. Iya jangan udahlah.
Oke, apa lagi yang mau kita bahas? Next kita lawan Spurs. Spurs di kandang Spurs. Kayaknya lu boleh nih Sam nanti iniin nih prediksi Gior 3-0 jadinya seri 2-2. Prediksi Prediksi selalu 3-0 anjir. Enggak. Kali ini gue mau prediksi lawan Tottenham ya. 2-1. 2-1 ya. Kudus golin. Bumo golin. Gua maunya Sesko lah. Ya boleh lah. Apa Dalot gol? Casemiro. Casemiro. Tapi kelihatan ya Casemiro tuh mental juara emang. Iya. Itu gila ya dia dari paling rendah secara pecking order. Yes, dan dikata-katain udah nggak inilah nggak cocok Premier League apa segala macam. Udah lamba apa Jamie Carragher tuh paling terkenal tuh. Leave the football Before the football leaves leaves you. Iya. Itu pandit bacot sih. Bacot doang nih. Dia itu cuman menang gara-gara dia bertiga sama Michael Richards sama Thierry Henry sama si Kate Abdo itu sebenarnya. Sebenarnya kalau yang dia lagi sendiri mah tolol aja itu. Oh by the way, Paul Scholes pensiun Berarti dari pandit karena anaknya ada autis. ininya. Ada inilah kebutuhan khusus lah. Kebutuhan khusus katanya. Ya, itu juga gue juga kaget sih dia jadi pandit karena waktu dia jadi pemain bola aja nggak pernah interview. Nggak cocok ya sebenarnya ya. Iya, tiba-tiba jadi pandit. Iya. Ya itulah meleverage nama MU lah. Roy Keane, Gary Neville, ya kan dia yang lagi maju-maju lagi Owen Hargreaves. Ya. Ya kan. Kalau yang nggak mau ada punya ini ya Rio Ferdinand bikin sendiri gitu. Bener. By the way lu tuh pernah nonton YouTube channel ini nggak? Siapa? Football for Love. Belum. Yang punya orang Korea. Jadi Kenapa? dulu itu dia tuh suka bikin kayak challenge buat pemain-pemain legend. Seru sih. Oke, gimana tuh? Jadi kayak misalnya yang gue inget ya, Roberto Carlos disuruh nendang. Oh, yang kaca itu ya? Gabus. Iya ya, bisa gitu. berapa gitu. Habis itu Toni Kroos nendang bola masuk ke gawang kecil. Luis Suarez masuk ke ring basket. Rory Delap lempar sampai kemana. Jadi awalnya itu kontennya itu. Tapi abis itu dia setahun sekali dia bikin match ini legend match. Nah legend matchnya keren menurut gue konsepnya. Jadi instead of kayak kalau dulu kita main WE inget nggak Europe sama rest of the world. Iya. Ya kan. Kalau ini dia bikinnya apa tuh? Attack lawan defense. Oh. Jadi defender semua lawan attacker semua. Jadi lu bisa lihat Thierry Henry jadi back sayap. Gitu. Dan kayak udah 2-3 tahun ini yang menang selalu defender. Jadi itu menunjukkan sesuatu sebenarnya. Benar-benar yang menang selalu defender. Okay. Lu kalau mau ini nonton deh. Itu boleh. Apa tadi? Football for Love. Football for Love. Nah, dulu dia pernah bikin satu segmen keren juga. Namanya adalah is class permanen. Kan ada itu kan. Form is temporary, class permanen. Nah, dia undang Nani, Quaresma gitu main bola sama orang-orang ini undercover. Jadi nggak ketahuan itu siapa. Terus pas diinin, ternyata dia Nani, ternyata dia ini. Terus semua yang main disuruh vote. Is Nani class? Class berarti yes, class is permanent gitu. Yang punya tuh 2 orang, satu bule atau orang Korea. Jadi mereka selalu ininya di Korea gitu. Nah kalau lagi tanding itu ya itu tuh Rio Ferdinand, Vidic, Van der Sar, pasti ngikut ya. Park Ji-sung pasti main punya Evra. Iya Korea lagi pasti gitu. suka MU ya. Bener-bener menurut gua dia bisa menginikan kita punya childhood dream. Jadi pengen gabungin siapa? Iya benar-benar kayak gitu. Kalau cari tim biasa kan kayak kita cuma di mimpi lah kita bisa ini. Ini benar-benar Gareth Bale bisa main sama Kakak. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kalau memang lo ini nonton deh Football for Love. Boleh. Gitu. Apalagi kita mau bahas? Apalagi? Wolves pelatihnya dipecat, kemungkinan besar Erik ten Hag yang kesana. Waduh. Kalau Erik ten Hag kesana kayaknya 2-3 minggu lagi kita ada lawan Wolves. Oke, seru. Jadi ten Hag lawan Amorim. Tapi maksudnya ten Hag dengan track record kayak gitu kenapa tetap ada yang panggil ya? Iya nggak? Tidak tahu ya. Tapi
Ya, tapi kalau jawabannya sih menurut gue ya, at the very top level itu kan orangnya cuma itu aja, Nggak ada pilihan. nggak ada pilihan. Nggak, maksudnya nggak semudah itu loh. Maksudnya pelatih dari Yang ini tiba-tiba lu jadiin Top manager, gitu ya. Menurut gua nggak segampang itu. Jadi pelatih tuh sebenarnya kenapa gajinya juga bisa lumayan gede karena itu aja sih sebenarnya. Gitu loh. Jadi nggak Nanti mudah lihat. juga. Semoga dia beli Sancho abis itu. Kan dia selalu beli. Belilah tuh semua pemain-pemain Onana lu belilah. Dan Onana blunder lagi tuh. Gitu. Jadi ya kita lihat ya dinamikanya gimana. West Ham akhirnya menang kayaknya kemarin. West Ham bener. Lumayan shock ya Iya. lawan siapa ya? Lupa gue tapi akhirnya menang. Ya tinggal Nottingham. Ya itu bertiga lah pesakitannya. Kita malah seri Iya lawan bener. Nottingham. Yang Harusnya lainnya bisa dapat poin sih, sayang aja. Welbeck golin lagi kayaknya kalau nggak salah. Oh iya, Brighton ya. Kalau nggak salah ya. Gue lupa minggu lalu apa minggu ini. Gitu. Tapi ya apa namanya? Makin seru ya Premier League ya, makin seru. Ini baru 10 pertandingan loh. Masih ada 28 pertandingan dan kita cuma beda 2 poin sama peringkat kedua. Menurut Center. gua kita asal ya nggak usah bagus-bagus banget lah, kita menurut gua bukan ngincer juara. Jadi nggak perlu yang kayak permainannya gimana di tahun ini, di tahun depan boleh gitu. Yang penting dapat Champions League, mau beli pemain nego itu kan lebih gampang ya. Gampang, betul. Semua pengen main di UCL. Betul. Terus masih bisa jadi banyak kesempatan buat masukin pemain kan, Betul. mainin pemain lain. Satu lagi yang ini kayaknya ada karena kita main cuma seminggu sekali adalah injury-nya kita itu paling rendah dari 20 tim. Ya iyalah, yang lain masih ada kompetisi lain. Tahun lalu Tahun lalu kita banyak banget sampai mampus tuh. kayak ya ini cedera lagi, ya Ziggy cedera lagi, Oilun cedera, semua cedera. Gitu ya, musim ini kita cederanya paling rendah. Gitu. Jadi ya itu ya, gue ngelihat semua dinamika ini harusnya kita sebagai pendukung Setan Merah harusnya ini optimis. berbenah ini ya, Iya, berbenah ya. bener. Gitu ya. Jadi gue selalu bilang, fans optimis, sabar, jangan terlalu nggak jelas, komentar-komentar nggak penting, dan ini kita tetap bersatu karena kita Setan Merah sampai mati. Oke? Oke, sip. Sip. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe, bisa komen, bisa share. Follow di IG juga, follow TikTok di IG ya. juga, di TikTok kita ada. Semoga kita bisa jadi fan channel yang ngalahin yang sebelah. Makin lu awalnya gue nggak tahu dia loh, tapi makin gue lihat makin Seru sepak ya, terjangnya makin oke juga ya. Mantap ya. Kayak diundang sama podcast bola lain Yes, gitu ya. benar. Nanti kita. Amin. Amin. Oke, kalau kayak gitu see you guys. See you di minggu depan. Dan Bye. kita mau lihat MU 3 poin lagi.